Nah, kami selama ini tidak menemukan adanya tanda-tanda baik fisik maupun tanda-tanda pamflet yang menyatakan bahwa lahan kami itu ada bekas-bekas perusahaan. Nah, tiba-tiba pada tahun 2016 mereka mengklaim ada win-win solution dengan PT Wonorejo. Ada nggak memungkinkan itu menurut Bung Samuel, jalan tengah gitu, ada nggak kira-kira celah itu? Kalau untuk jalan tengah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang sudah disampaikan tadi, ya kalau selama konteksnya mereka mau ngambil lahan kami, nggak ada jalan tengah. Tankan lagi rakyat gitu, supaya dibikin terang. Ini kita masyarakat sudah buka sendiri, kenapa mesti diganggu lagi? Iya ya, malah kita trans dulu ya kan? Oleh karena itu tolong kami ini, kami tidak minta bantuan dari pemerintah, hanya dukunglah kami supaya kami bisa makmur anak kami supaya bisa sekolah dari sana. Dari Paluta, Sumatera Utara, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tires Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini, kita akan mengangkat persoalan lokal dan kita harapkan bisa menjadi isu nasional. Itu terkait masalah yang dihadapi oleh saudara kita dari Desa Simangambat Julu, tepatnya di dusun apa namanya, Bung Sarul? Dusun Pulung Rejo, Dusun Ek Meranti, Dusun Sipiongot, Dusun Bandar Gula Baru, Dusun Ek Adenggan. Oke, di mana mereka ini dikejutkan oleh sebuah masalah sengketa. Mereka sudah mendiami daerah itu sudah puluhan tahun yang lalu ya, 28 tahun yang lalu. Sawit-sawit mereka kalau nggak salah udah berusia 20 tahun ke atas, sudah mulai planting malahan itu ya kan? Sebagian sudah. Oh, sebagian sudah. Tiba-tiba ada sengketa dengan sebuah perusahaan. Seperti apa masalahnya? Kita mulai dulu akan berbincang tipis-tipis dengan 3 narasumber, yaitu Bung Sahrul Ritonga, Ali Muda Ritonga, dan aktivis ataupun tokoh dari Simangambat Julu, Bung Samuel Pasaribu, ya kan? Kita mulai dari Bang Sahrul Ritonga. Ya. Coba iris tipis-tipis dulu kronologisnya dari awal sampai akhir dan dambaan Anda ke depan. Silakan. Baik, kami datang dari berbagai wilayah. Ada dari faktor bencana alam, ada dari faktor ingin membuka lahan baru. Maka kami membeli lahan di Desa Simangambat Julu pada waktu sekitar tahun 94, 95, 96 hingga tahun 1999. Nah, pada waktu itu kami membuka lahan itu masih hutan belantara. Kami masuk, ada di sebelah kiri itu lalang yang kelihatannya sudah lama jadi lalang. Lahan tidur. Berarti terlantar ini lahan itu. Kami bukan buka itu, kami buka yang lahan mentah, yang hutan mentah dari Hatobangun Desa Simangambat Julu. Nah, kami sudah menanam hingga panen hingga membentuk 5 dusun di sana. Nah, kami selama ini tidak menemukan adanya tanda-tanda baik fisik maupun tanda-tanda pamflet yang menyatakan bahwa lahan kami itu ada bekas-bekas perusahaan. Nah, tiba-tiba pada tahun 2016 mereka mengklaim, termasuk dalam HGU 2 mereka yang namanya PT Wonorejo Perdana. Nah, sepengetahuan kami, lahan terlantar atau lahan tidur PT Wonorejo yang sebelah kiri kami, yang lahan terlantar itu, yang lalangan itu adalah ex PT Wonorejo Perdana, Jalan Kirana nomor 2 Medan. Nah, itu sudah dijual beli kembali oleh oknum-oknum kepala desa setempat kepada masyarakat luar. Tetapi kami yang 5 dusun itu tidak pernah mau membeli 1 hektar pun lahan mereka itu. Kami tetap bertahan pada lahan kami. Nah, kami sudah memiliki beberapa sertifikat yang ada di dalam. Ada sekitar 80 sertifikat. Nah, tetapi karena pernah digugat oleh PT Wonorejo Perdana, maka sertifikat itu dibatalkan oleh PT UN Medan
pada waktu itu. Nah, sekarang mereka membuat gugatan di PN Padang Sidempuan terhadap kepemilikan lahan kami seluas 1.001 hektar di 5 dusun tadi. Nah, ada yaitu kami sebagai masyarakat merasa bingung bagaimana ini bisa ada perusahaan yang mengklaim lahannya atau lahan kami berada dalam HGU mereka. Selama ini mereka kemana? Kenapa baru sekarang mereka mengklaim itu masuk dalam wilayah HGU mereka? Dari 93 ke 2016 ya? 94. 94, iya 94. Waktu itu mereka coba-coba mendoser lahan kami, ada sekitar 2 tempat. Nah, tetapi kami melawan pada saat itu dan mengusir alat berat mereka, yaitu doser mereka. Sehingga mereka berhenti. Nah, mereka dengan secara intimidasi, mereka selalu membuat onar. Mereka menghalang-halangi kami membuat jalan untuk kami sendiri. Mereka menganiaya warga kami, ada yang terluka, ada sempat kami adukan ke Polres tetapi tidak ditanggapi. Nah, belakangan kami menghadapi gugatan mereka di PN Padang Sidempuan. Nah, kami berharap kiranya pemerintah atau pihak manapun, BPN atau kehutanan, mohon untuk memperjelas status kami di dalam. Berhubung kami di dalam ada 5 dusun, ada 350 kakak lebih kurang, ada 1.000 jiwa yang perlu diselamatkan orang-orangnya di dalam, yang tergantung dengan lahan tersebut. Ada sudah bangunan pemerintah SD negeri, ada bangunan pemerintah PLN, ada panti sosial, ada juga klinik dan rumah masyarakat. Pasus-pasum sudah ada di situ ya? Sudah. Pasus dan pasum sudah. Jadi harapan kami kepada pemerintah, mohonlah, kalau seperti inilah pula negara kita, perusahaan-perusahaan yang udah terlantarnya dari dulu mau merusuh-rusuhkan lahan masyarakat yang sudah memang sejak dulu di sana. Jangan ketika mau pemilihan umum masyarakat baru dipergunakan. Tetapi lihatlah bagaimana masyarakat itu membayar pajak setiap tahunnya. Pajak tertinggi di Desa Semangat Julu adalah dari dusun kami. Oleh karena itu kami mohon perhatian pemerintah untuk mencabut, kalaupun betul itu HGU Wonorejo, mohon dicabut segera daripada menimbulkan mudarat yang lebih parah lagi dari sekarang. Oke, logikanya kalau memang itu ilegal, masa ada bangunan SD pas di situ ya kan? Betul, iya itu, dong, Pak. iya Betul, kan? ya. Betul. Sekarang dambaan Anda ke depan seperti apa? Nah, kami sekarang ini sedang mengajukan kepada kehutanan untuk membebaskan lahan kami itu dari kawasan hutan. Karena kami ketahui setelah kami deteksi koordinatnya bahwasanya lahan kami itu yang 5 dusun tadi itu termasuk dalam kawasan hutan, yaitu HPT, hutan tanaman produksi. Hutan produksi tetap, Bang ya? Ya, hutan produksi tetap. Jadi karena adanya program pemerintah tentang TORA kepada masyarakat yang sudah berdomisili di atas 20 tahun lebih, maka berhak untuk mengajukan TORA, yaitu kebijakan TORA ya. TORA. Jadi itu yang sedang kami ajukan sekarang kepada pemerintah melalui Kementerian Kehutanan. Tetapi karena terkendala dengan tumpang tindih dengan HGU Wonorejo, maka kami mohon kebijakan dari pemerintah. Maka seharusnya HGU-nya itu yang dicabut, biar permohonan TORA kami sebagai masyarakat, sebagai warga Indonesia yang taat pajak, dipermudah penyelesaiannya. Oke, itu ini ya. Oke, sedikit ke Bang Samuel dulu, ada yang mau ditambahkan? Ya, sebagai tambahan sedikit, bahwa saat ini kita juga sebetulnya sudah mendapatkan surat penjelasan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang, dalam hal ini Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi, dan juga dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang menyatakan sebagaimana disampaikan Bang Sarul tadi, bahwa kawasan kita itu berada dalam kawasan hutan produksi tetap. Jadi itu yang semakin membuat kita bingung lagi gitu. Kenapa bisa ada HGU perusahaan di atas kawasan hutan? Sedangkan harusnya HGU itu berada di kawasan yang sudah putih, ataupun kalau dia berasal dari kehutanan tapi sudah diputihkan. Tapi nyatanya sampai sekarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Dinas
LHK Provinsi maupun dari BPKHTL wilayah 1 Medan berdasarkan SK Menhub nomor 572 ternyata itu masih kawasan hutan sampai sekarang. Nah, jadi ini yang membuat kita bingung kenapa ada HGU di situ. Nah, kemudian sebagai tambahan informasi juga bahwa saat ini pihak perusahaan ini juga melakukan berbagai macam gugatan secara parsial, secara sepotong-sepotong kepada masyarakat. Pertama digugatnya 156 hektar, kemudian itu juga aneh. Kenapa aneh saya bilang? Karena itu diputuskan secara perstek. Artinya putusan itu diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanpa kehadiran pihak tergugat, dalam hal ini masyarakat. Iya, betul. Tahu-tahu sudah keluar putusannya bahwa yang digugat mereka itu sudah diputus menjadi haknya penggugat, dalam hal ini PT Wonorejo Pertada, dan kemarin sudah sempat mau eksekusi. Hanya saja karena masyarakat melawan sehingga pihak kepolisian yang mengawal eksekusi ini mundur. Sehingga eksekusi tidak jadi dilanjutkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung, juga menjadi tidak tenang, dan menjadi apa istilahnya itu ya, menjadi serba ketidakpastian, merasa ketidakpastian. Nah, yang akhirnya ini kita berupaya untuk mencari solusi yang terbaik. Karena kalau tidak dapat solusi yang terbaik, artinya kalau masyarakat ini tetap mau digusur dari situ, ini nanti kita khawatir akan menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan gitu. Oke, langkah pembelaan yang sudah dilakukan, langkah yang ditempuh untuk mendapatkan hak atau membela diri, apa yang sudah dilakukan teman-teman di Simangambat dulu ini? 5 dusun ya? Iya, 5 dusun. Oke. Sebetulnya banyak hal yang sudah kita lakukan, mulai dari kita melakukan yang pertama kita pernah melakukan audiensi ke Polres untuk minta penundaan eksekusi, karena kita sedang mengajukan proses PK terhadap areal yang 156 hektar yang sudah dimenangkan mereka secara perstek tadi, dan sekarang prosesnya masih di Mahkamah Agung. Kemudian di samping itu juga kita melakukan menyampaikan surat ke berbagai instansi pemerintah baik di daerah maupun di pusat untuk menyampaikan permasalahan kita ini gitu. Di daerah misalnya kita melaporkan ke kejaksaan bahwa ada perusahaan yang menguasai lahan di atas kawasan hutan. Kita sudah sempat dipanggil beberapa kali, diproses, mintai keterangan, tapi sampai sekarang juga kita belum ada tindak lanjutnya yang kita ketahui apa gitu. Nah, kita juga sudah kemarin melakukan audiensi, permohonan audiensi ke berbagai instansi, ke pemerintah pusat, mulai itu dari Kementerian ATR BPN, kemudian ke tembusan ke DPR RI, dan lain-lain, sampai ke kantor staf presiden. Nah, kemarin kita sudah ditanggapi dari kantor staf presiden, sehingga dari kantor staf presiden kemarin sudah turun 2 kali. Yang pertama rapat di tanggal 11 September di Medan dengan mengundang pihak Pemda dan pihak-pihak terkait, termasuk BPN dan pihak perusahaan, melakukan rapat koordinasi untuk membahas permasalahan ini, dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September, dan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi lanjutan di kantor Bupati Padang Lawas Utara pada tanggal 1 Oktober. Nah, dari hasil verifikasi lapangan itu semua pihak yang ikut dalam verifikasi lapangan ini sudah melihat langsung ke lapangan bahwa memang secara fakta ditemukan bahwa masyarakat sudah ada di situ, dan pasos-pasum seperti pemukiman, tempat ibadah, sekolah, SD negeri, semuanya sudah ada di lapangan. Dan juga tanaman kelapa sawit masyarakat juga jauh lebih tua daripada tanaman kelapa sawitnya milik perusahaan. Nah, inilah berdasarkan fakta-fakta ini semuanya sudah kita sudah dibuat laporannya secara tertulis. Nah, sekarang ini tinggal kita mengharapkan sebagaimana disampaikan Pak Sarul tadi, bagaimana data dan fakta yang sudah ditemukan di lapangan ini kiranya pihak
pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR BPN dapat mengambil sikap terhadap apa yang ada di lapangan, yaitu HGU-nya, sehingga bisa ditinjau ulang atau permohonan kami secara tegas disampaikan untuk dicabut. Nah, ada win-win solution dengan PT Wonorejo, ada nggak memungkinkan itu menurut Bung Samuel? Jalan tengah gitu, ada nggak kira-kira celah itu? Kalau untuk jalan tengah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang sudah disampaikan tadi, ya kalau selama konteksnya mereka mau ngambil lahan kami, nggak ada jalan tengah. Kami akan mempertahankan hak-hak masyarakat ini kalau perlu sampai titik darah penghabisan. Itu yang tapi kalau misalnya dalam bentuk apakah MOU kerjasama atau apapun namanya, ya selama itu tidak merugikan masyarakat, ya yuk kita bicarakan gitu. Tapi kalau seperti yang selama ini dia hanya mengajukan ganti rugi dengan harga yang tidak masuk akal dengan cara mengintimidasi, itu akan kami lawan gitu. Oke, itu. Ini sekarang ke Ali Muda Ritonga. Ya, coba. Saya sekedar menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Sarus dan Pak Samuel tadi. Kami berdomisili di sana, tepatnya memang tahun 94 sudah mulai ada kami orang di sana. Jadi yang heran saya kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintah ini kenapa saya bilang heran sama pemerintah ini? Kita di sana udah 94 sudah bekerja di sana, sementara HGU terbit 97. Jadi mana keadilan pemerintah kepada masyarakat? Itu. Pihak PT ini kalau tidak didukung oleh pemerintah tak bakalan seperti itu. Oleh karena itu pemerintahnya sekarang kami mohon supaya tegas kepada PT. Janganlah pula pemerintah berpihak kepada pengusaha. Pikirkanlah rakyat jelata ini. Karena Indonesia merdeka bukan dukungan rakyat, bukan dukungan perusahaan. Oleh karena itu, hai para pemimpin yang sekarang, tolong perhatikan. Dulu kita zaman Soeharto diterangkan lagi rakyat gitu, supaya dibikin terang. Ini kita masyarakat sudah buka sendiri, kenapa mesti diganggu lagi? Iya ya, malah kita trans dulu ya kan. Oleh karena itu tolong kami ini, kami tidak minta bantuan dari pemerintah, hanya dukunglah kami supaya kami bisa makmur anak kami supaya bisa sekolah dari sana. Karena kalau tidak ada lahan itu kemana kami pergi? Apakah ini mau jadi pencuri semua masyarakat ini? Oleh karena itu saya tidak perlu panjang lebar. Tolong kami diperhatikan. Ini semua tergantung hidupnya di sana masyarakat ini. Ini hanya mewakili sebagian masyarakat. Oleh karena itu saya tidak perlu panjang lebar. Kalau masalah jalan-jalan yang sudah ditempuh tadi sudah diterangkan mereka ini tadi, hanya mohon saya sebagai masyarakat awam ini perhatikanlah hidup kami. Kami tidak tahu berpolitik, yang tahu kami bekerja dan bekerja. Cukup sampai itu. Terima kasih. Sedikit aja dulu Bang, suasana kebatinan di 5 dusun ini. Ya, jadi kalau ditanya tentang situasi kebatinan terutama 1 tahun terakhir ini, sejak ada rasa mencekam juga. Ya, sejak adanya upaya eksekusi dari pihak perusahaan, ya sangat tidak tenang, sangat tidak tenang, dan bahkan kalau dibilang sebagian ini sekarang ini menjadi gelisah. Ada yang apa namanya itu? Ada yang karena ketakutan, kemudian berusaha untuk apa namanya itu menjual ladangnya. Ada pun yang menunda untuk melakukan perawatan, termasuk pemupukan dan seterusnya. Sehingga ini memang selama setahun terakhir ini masyarakat, yang terutama setahun terakhir ini ya, masyarakat ini sangat tidak tenang dalam berusaha, sangat terganggu pikiran dan hatinya, hingga ini sangat rentan untuk, ya kalau masyarakat ini kan kalau sudah merasa terlalu tertekan, jadinya dia bisa melakukan hal-hal yang hal-hal yang di luar nalar gitu, termasuk dalam hal ini misalnya melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain segala macam, padahal dia sebetulnya tidak berniat untuk itu gitu. Nah, jadi ini sekali lagi kalau ditanya suasana kebatinan masyarakat saat ini ya sangat tidak tenang lah. Jadi harapannya pemerintah memberikan ketenangan batin lah kepada masyarakat ini, sehingga dengan cara menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan berpihak kepada masyarakat, sehingga bisa kembali suasananya tenang dan masyarakat maju. Kalau masyarakat maju, otomatis nanti pemerintah juga akan ikut terbantu. Demikian. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan perwakilan dari Desa Simangambat Julu dari 5 dusun ya. 5 dusun. Dan seraya berharap dan berdoa agar pemerintah bisa
memberikan hak-hak mereka agar bisa hidup nyaman, Iya, betul. berusaha, dan generasi-generasi desa itu bisa sekolah, Betul. cerdas untuk membangun negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.